Perkenalkan, nama saya Nova Yurike dari kelas 11 RPL 3, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Noval Zulian Arsyad dari kelas 11 RPL 3, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Nadia Novansa dari kelas 11 RPL 3, absen 28. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rasid Siddiq dari kelas 11 RPL 3, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Sulistianti dari kelas 11 RPL 3, nomor absen 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan tentang teks eksplanasi fenomena sosial untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas, menggunakan kata penanda urutan, dan fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Fenomena sosial saat pandemi. Setelah beberapa fase pembatasan sosial, terlihat indikasi di mana masyarakat menjadi semakin tidak peduli akan kondisi pandemi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kejenuhan dan semakin mengabaikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya, kunci dari permasalahan COVID ini adalah protokol kesehatan, seperti di Wuhan yang melaksanakan lockdown di awal terjadinya pandemi, maka angka positif COVID semakin turun. Indonesia punya pekerjaan rumah yang besar. Seluruh penduduk harus divaksinasi. Kalau kita mau menurunkan tingkat insiden rate dari kasus COVID di Indonesia, karena vaksin ini sangat efektif untuk menurunkan angka positif COVID. Jelas Bekuni. Saat pandemi terjadi, masyarakat tidak bisa berkumpul dan muncul rasa kesepian. Ketika orang sudah merasa kesepian, hal itu memunculkan rasa letih, juga rasa untuk melakukan tindak kejahatan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan pemasukan keuangan. Pada masa pandemi, angka kriminalitas pun meningkat karena pelaku terdorong melakukan kejahatan akibat desakan ekonomi. Kasus kejahatan pada saat pandemi. Kejahatan itu sendiri memiliki pengertian, yaitu dilihat dari sudut pandang yuridis menurut R. Susilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dan dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Faktor kejahatan. Selain karena desakan ekonomi, ada teori yang menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental, dan berbagai kesulitan psikososial lainnya. Dalam perspektif ini, kesannya individu dilihat sebagai pasif bentuk sistem di sekelilingnya. Beberapa kasus kejahatan yang sering terjadi pada masa pandemi, yaitu pencurian, penipuan, kejahatan seksual, narkotika, penggelapan, dan cyberbullying, juga banyak kejahatan lainnya. Interpretasi.
Kesimpulan dari kasus kejahatan yang meningkat di masa pandemi ini adalah dengan melihat kasus yang ada diharapkan untuk selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun karena ada banyak kejahatan di sekitar kita yang tidak kita ketahui. Juga mengurangi keluar pada malam hari jika tidak benar-benar dalam keadaan mendesak. Tetap kuatkan iman agar tidak terdorong pula melakukan kejahatan dalam keadaan sesulit apapun. Sekian penjelasan dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.